Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang kita kembali berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memenuhi hati dan pikiran kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, tidak henti-hentinya hati kami dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas dan kehidupan dan hari yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kami akan menjalani sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu mampu menerangi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dengarkan hari ini tertulis dalam Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai 2 dan ayat yang ke-12. Begini firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus mengubah jalan kehidupan kita. Kerinduan adalah perihal rindu, yaitu suatu keinginan dan harapan yang sangat kuat untuk bertemu. Jadi kita semua pernah dan akan memiliki kerinduan terhadap suatu hal. Seseorang yang memiliki kerinduan akan rela berkorban demi memenuhi kerinduannya tersebut. Sebagai contoh dari kisah orang-orang Majus, dari ayat-ayat yang baru saja kita baca dan dengarkan. Dari ayat-ayat tersebut kepada kita diceritakan bahwa ketika orang-orang Majus di timur melihat bintang di timur, dikatakan yang menunjukkan melalui bintang tersebut di mana bahwa seorang raja telah dilahirkan. Jadi orang-orang Majus memiliki kerinduan yang dalam untuk bertemu dengan raja yang telah dilahirkan tersebut. Oleh karena dorongan kerinduan tersebut, orang-orang Majus rela berkorban. Mereka mempersiapkan diri dan berangkat meninggalkan negeri mereka demi bertemu dengan siapa? Bertemu dengan sang raja yang telah dilahirkan menurut bintang yang mereka lihat di langit. Jadi setelah mereka berjalan sekian lama dengan petunjuk bintang di langit, akhirnya mereka tiba di Yerusalem. Dan mereka di Yerusalem bertanya-tanya tentang raja orang Yahudi yang telah dilahirkan tersebut. Bahkan kalau kita perhatikan dalam sepanjang perikop itu, dikatakan di sana Raja Herodes dan seluruh Yerusalem menjadi sangat gempar. Mereka menjadi sangat terkejut setelah mereka mendengar berita yang ditanyakan oleh orang-orang Majus tersebut kepada mereka. Jadi karena kemungkinan besar dalam hal tersebut mereka berpikir seperti Herodes. Dia berpikir, bukankah saya yang berkuasa selama ini? Bukankah saya yang menjadi raja selama ini? Dan dia berpikir tidak ada seorang yang dilahirkan dari keturunannya sendiri, tidak ada kecuali dirinya. Nggak ada yang sedang dilahirkan saat itu yang menjadi dikatakan penerus kekuasaan pada saat itu untuk menjadi sang raja. Jadi oleh karena itulah Herodes menyelidiki berita yang ditanyakan oleh orang-orang Majus tersebut. Jadi setelah mendengarkan penjelasan dari orang-orang Majus, Herodes berpesan kepada mereka supaya mereka melanjutkan perjalanan mereka untuk mendatangi sang juru selamat tersebut yang sudah dilahirkan, ya, sang raja yang sudah dilahirkan tersebut. Dan kalau sudah bertemu, pesan dari Raja Herodes supaya mereka kembali kepada Herodes, supaya Herodes pun ketika tahu tempat di mana sang raja ini telah dilahirkan, dia pun ingin datang dan menyembah sang raja yang telah dilahirkan tersebut. Dan ketika bertemu dengannya, Herodes pun ingin menyembahnya. Jadi orang-orang Majus pun saat itu ketika mendengar pesan dari Herodes, mereka pun melanjutkan kembali perjalanan mereka. Dan setelah mereka saat itu dituntun oleh bintang tersebut, ya, mereka akhirnya karena kerinduan yang sangat besar, akhirnya apa yang terjadi? Bintang tersebut menuntun mereka dan tibalah mereka
pada tempat yang ditunjuk oleh bintang tersebut dan mereka berjumpa dengan sang juru selamat tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Dikatakan ketika mereka berjumpa dengan sang juru selamat tersebut, sang raja tersebut, apa yang terjadi? Mereka dikatakan mempersembahkan apa yang harus dipersembahkan kepada seorang raja, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan setelah itu orang-orang Majus kembali ke negeri mereka. Tetapi waktu mereka mau kembali ke negeri mereka, tentunya mereka ingat pesan dari Herodes. Waktu mereka ingat pesan dari Herodes, tentunya mereka ingin menyampaikan berita tersebut kepada Herodes. Tetapi melalui mimpi, malaikat Tuhan berbicara supaya mereka jangan kembali ke Raja Herodes, tetapi mereka kembali kepada kampung halamannya, kepada negerinya melalui jalan yang ditunjuk Tuhan, bukan melalui jalan yang ditunjuk oleh Herodes. Oleh sebab itulah dikatakan mereka menaati berita tersebut. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka berjalan sesuai petunjuk yang ditunjuk oleh Tuhan melalui malaikat Tuhan, melalui mimpi yang mereka terima. Jadi mereka tidak mengikuti jalan yang ditunjuk, yang ditentukan oleh Herodes, tetapi mereka mengikuti jalan yang ditunjuk, yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Jadi inilah ini yang menunjukkan bahwa setelah bertemu dengan Yesus, setelah mereka menyembah Yesus sebagai sang juru selamat, sebagai sang raja yang telah dilahirkan tersebut, jalan kehidupan orang-orang Majus berubah. Mereka tidak memilih jalan Herodes, tetapi mereka memilih jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Jalan Herodes adalah jalan yang dimana jalan tersebut ditentukan oleh kekuatan, hikmat, petunjuk dari manusia. Tetapi jalan Tuhan adalah jalan yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk memiliki kerinduan bertemu dengan Yesus, sang juru selamat, sang raja yang telah dilahirkan tersebut. Dan setelah kita bertemu dengan Yesus yang merupakan sang raja juru selamat tersebut, marilah kita belajar untuk merubah jalan kehidupan kita. Jalan kita sekarang bukan jalan manusia lagi, jalan kekuatan manusia, tetapi jalan kita sekarang adalah jalan Tuhan. Jalan kita sekarang bukan lagi jalan yang ditentukan oleh Herodes, tetapi menjadi jalan Tuhan. Karena apa? Karena jalan Herodes adalah jalan yang menuju kematian dan kebinasaan, tetapi jalan Tuhan adalah jalan yang menuju kehidupan yang kekal. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Kami mau belajar Tuhan, supaya memiliki keinginan untuk berjumpa dengan Yesus, karena perjumpaan dengan Yesuslah yang sanggup mengubah jalan hidup kami, dari jalan kami kepada jalan Tuhan, dari jalan manusia kepada jalan Tuhan, dari kekuatan manusia kepada kekuatan Tuhan, dari kehidupan manusia kepada kehidupan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, biarlah kami belajar Tuhan setelah berjumpa dan bertemu dengan Tuhan sebagai sang raja dan juru selamat dalam hidup kami. Biarlah hidup kami dituntun oleh Tuhan Yesus sendiri, sehingga jalan kami jalan yang dikehendaki Tuhan Yesus, dan itulah jalan yang menuju kehidupan yang kekal. Jalan manusia, segala usaha dan segala sesuatu yang dilakukan menuju kebinasaan, tetapi jalan yang dituntun Tuhan menuju kepada kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami memiliki kerinduan yang dalam untuk berjumpa dengan Tuhan dan menerima Tuhan menjadi sang juru selamat, menjadi sang raja dalam kehidupan kami yang memimpin kami. Sepanjang hari ini pimpin dan tuntunlah kami Tuhan, dan biarlah berkat-Mu yang Kau janjikan dalam firman-Mu yang terbaik itu yang menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menjalani hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.